Selamat datang kembali di channel Purnia Trader. Di video kali ini saya ke Malaysia untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor telekomunikasi dan infrastruktur. Pertama, ISAT yang ditutup di harga 2290 terkoreksi 0,86%. Asing net buy. Kalau dilihat dari broker resmi ISAT sedikit ada distribusi. ISAT masih bagus, masih uptrend. Kalau Bapak Ibu perhatikan, nih dia di atas garis EMA 200 dan EMA 20, dan garis EMA 20 itu sudah memotong ke atas EMA 200. Bukan eksponensial ya, tapi moving average biasa reguler MA. Nah, takutnya gara-gara artikulasi saya bilang EMA jadi MA ya. Jadi MA. Nah, jadi MACD juga bagus arah ke atas. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan, trend line downtrend sudah dipatahkan. Nah, mungkin ini cuma retest saja. Sama polanya nih dengan ISG. ISG juga mematahkan trend line downtrendnya. Karena kita fokusnya ke saham-sahamnya aja. Kenapa? Karena pergerakan saham tuh bisa nggak sesuai dengan ISG ya, yang terkorelasi dengan ISG. Nah, jadi saat ini ISAT kemungkinan besar ini kelihatan banget ya. 2180 itu support sandarannya, dulu itu neckline resisten kuat, pola cup and handle-nya dulu persimpangan jalan juga nih. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ini dulu ini persimpangan jalan. Nah, sudah ditembuskan, mudah-mudahan aman, apalagi ini pola cup and handle. Infonya apa sih ISAT kok bisa rally panjang? Infonya itu kalau nggak salah kerja sama dengan Nvidia ya. Itulah sekilas ya. Apa ya, Indonesia ini lagi fokus ke AI apa gitu ya. Saya ada baca cuman sekilas ya. Nanti saya carilah kalau ketemu ya, saya screenshot di sini. Nah, itu yang jadi sentimennya. Makanya dia rally. Terus DCI juga rally kan? Arah terus berlari ya. DCI coba lihat. DCI itu ada sentimen itu. Nah, itu menjadi sentimen juga. Nah, jadi kemana arah ISAT? ISAT pandangannya kalaupun turun ke 2200 nih mantul. Tetap mantul, spek buy. Jadi kemungkinan besar ini ya, ISAT itu akan sideways. Range-nya 2200 atau toleransinya 2180 itu sampai 2500. Itu ya untuk ISAT. Jadi sideways. Jadi sudah kelihatan seperti ini kan, simple bikin trading plan-nya. Tinggal trade beli dekat-dekat support, kalau gagal cekat loss. Kalau dapat beli dan dia naik ya area take profit tuh di 2400 2500. Itu aja simple ya. Kemungkinannya besar sideways. Belum saatnya downtrend. Jelek-jeleknya sideways, bahkan bisa naik lagi nih sampai Agustus ya. Kita lihat aja nanti. Ini kan baru awal mematahkan trend downtrendnya nih. Nah, harusnya sih masih naik ya, harusnya. Lanjut. Excel yang ditutup di harga 2610 menguat 1,16%. Asing net sell. Excel akumulasi. Excel juga bagus ya. Dia menembus 2300-nya dan rally panjang. Jadi saat ini Excel di pucuk. Ya, di pucuk nih. Kalau saya bilang di pucuk. Resistennya ada di 2700 lagi. Nah, ini yang dulu ya. Dari 2022, 3 tahun yang lalu, pas Agustus. Nah, mudah-mudahan itu ditembus ya. Jadi sekarang supportnya pakai berapa sih? Kalau support minimnya pakai 2500. Ah, tergantung Bapak Ibu ya. Kalau support kuatnya ya tetap pakai ini 2350, 2200 ini. Tapi kalau menurut saya Excel itu masih akan sideways untuk naik, bukan sideways untuk turun ya, untuk mencoba naik, menguji sekali lagi 2700-nya. Kalau tembus gas, kalau enggak sideways bisa jadi selesai. Sideways arah turun ya. Yang pastinya dia akan menguji sekitar 1 sampai 2 kali lagi lah ya resistennya. Kemungkinan besar. Kita lihat aja ya ke depannya. Itu. Apalagi Bapak Ibu perhatikan, masih adanya golden cross arah atas. Volume juga meningkat. Pas koreksi volume menipis. Sudut kemiringan EMA 20 juga cross ke atas EMA 200 juga tajam. Berarti kan sinyal bagus. Arah masih ke atas. Excel. Lanjut. TLKM yang ditutup di harga 2840 terkoreksi 0,35%. Asing net buy. Kalau dibuka semuanya TLKM di distribusi.
TLKM kalau Bapak Ibu tarik ini dari Juli 2024 ya, berarti setahun yang lalu itu masih downtrend. Tapi ada peluang nggak dia tembus? Kita targetkan Agustus. Jadi ada potensi upside sekitar 160 poin. 5%-an lagi. Mengarah ke berapa sih? Ke 3000. Bahkan kalau sesuai polanya ini dia tembus ya. Ini sebenarnya udah tembus. Ya belum lah, belum dikit ya, belum dikit. Nah kalau tembus 2850, arahnya tuh bisa sampai 3200. Ini baru awal mau bangkit ya. Kita lihat aja TLKM. Kalau tembus sih gas nih TLKM. Menarik TLKM. Kenapa? Ini ada pola important head and shoulder. Nah kan, tembus 2850, gas 3200 TLKM. Menarik diperhatikan. Lanjut. ERA yang ditutup di harga 525 menguat 1,94%. Asik. Net sell. Kalau box ERA akumulasi. ERA lagi sideways. Kemana arahnya? Ke atas. Mungkin gak double top. Kayaknya enggak. Nah, kayaknya enggak double top. Belum. Sideways. Jelek-jeleknya itu sideways. Supportnya Bapak Ibu tetap pakai 2480. Ya, jadi kalau dia ada buangan tuh nggak masalah. Karena masih peluang naik. Resistennya pakai 560. 570. Nah ini. Masih aman nggak? Masih aman. Harusnya masih aman. Tapi kan di bawah EMA 20 nggak masalah. Masih aman. Ya. Itu aja dulu untuk ERA. Kalau mau beli ERA ya mepet-mepet support lah. 500, 480 kalau bisa. Tapi kalau mau beli sekarang juga ya silahkan. Ya. Atur aja strateginya. Yang penting tahu apa yang menjadi respon Bapak Ibu kalau nggak sesuai harapan. Itu aja dulu untuk ERA. Lanjut ERAL yang ditutup di 394 menguat 0,51%. Asing net buy. Kalau bukan responnya ERAL akumulasi tipis. ERAL kayaknya masih ke atas. Kenapa? Kalau Bapak Ibu perhatikan, ini dia baru aja breakout ya. Baru awal nih. Oh ini baru IPO ya. Jadi nggak bisa digeser lagi ya. Ini ujungnya udah di sini nih. Jadi ini baru breakout 380 360. Jadi masih ke atas gak? Masih. Pokoknya pertimbangkan stop loss kalau dia jebol EMA 20-nya. Ingat pakai EMA 20 aja. Nanti kan EMA 20 nih ngekor ke atas nih. Kalau dia cross jebol EMA 20 sekitaran ya 360 jebol, gagal. Dalam gak? Ya ke atas sih dalam sekarang. Karena Bapak Ibu belinya harga tinggi. Targetnya kemana? All time high 480. Atau minim-minim ya 440 dulu, 430. Itu ya untuk ERA. ERA masih menarik, masih ke atas. Panasnya masih ke atas. Lanjut. MTEL yang ditutup dengan 595 terkoreksi 2,45%. Asing net sell. Kalau bekas punya MTEL akumulasi. MTEL masih oke lah. Kita pakai EMA 20-nya. Nah, ini strategi lain kalau Bapak Ibu suka pakai EMA ya. Kalau saya pakai EMA 20 dan EMA 200 saja. Jadi nggak pakai EMA 50, 60 ya. Tergantung lah Bapak Ibu ya. Berapapun EMA yang dipakai itu yang penting cocok. Gimana supaya tahu EMA yang mana yang cocok dengan diri sendiri. Dicoba terus. Trial dan error. Buat trading plan. Ya waktunya mungkin setahun, 2 tahun nanti Bapak Ibu pasti tahu kalau terus mencoba. Gak mungkin kan gak belajar gak bisa. Jadi EMA mana yang paling jitu, paling worth it, paling valid, nggak ada. Semua bias masih, tetap semua bisa meleset. Ya, nggak ada yang pasti, nggak ada yang pas. Kembali ke masing-masing. Tapi kalau pandangan saya ini MTEL ya, makanya saya tuh jarang pakai EMA ya. Biasanya keganggu. Saya biasanya pakai ya support resistance klasik. Cuman ya nggak masalah juga kalau EMA dipakai, yang penting dia dekat-dekat support resistance seperti ini. Nah ini kebetulan resistennya di 620 ya. Coba hitung. Bukan nih 640. Di MTEL kemungkinan besar sideways. Range-nya 560 620. Itu ya. Jadi seperti ini kan sudah kelihatan nih. Belinya ya kalau bisa dekat-dekat support. Kalau nggak dikasih gimana? Ya itu bagaimana strategi Bapak Ibu. Karena belum tentu juga dia turun sampai support. Bisa jadi dari 580, 595 tuh tiba-tiba ribut. Nah ketinggalan lagi kan.
Ya tergantung Bapak Ibu bagaimana strateginya. Yang pastinya kemungkinan besar ya pergerakan MTEL saat ini sideways dulu. Tapi sidewaysnya arah kemana? Ke atas. Tetap akan uji 640, 630-nya. MTEL. Lanjut. Tebik yang ditutup di 1955 terkoreksi 0,76%. Asing net sell. Kalau dibongkar semuanya Tebik di distribusi. Tebik, waduh, jebol ya 1970-nya kalau saya wait and see. Wait and see. Kecuali gini aja kalau mau ya. Tebik ini kan EMA 20 mau nge-cross ke bawah EMA 200. Sinyal turunnya tuh besar. Kalau seperti ini ya, kalau Bapak Ibu berminat tunggu dia tembus EMA 200 baru beli. Atau beli di support selanjutnya di berapa kira-kira? Kalau melihat historinya ini ya di sekitaran 1800. Silakan, mana atur strategi. Kalau saya lebih memilih apa? Kalau memang ISG bullish, ya saya tembus 2000 saya beli. Dengan target saya ke 2200, 2300. Itu ya. Mending saya buy on breakout daripada buy sekarang atau nunggu di bawah. Tapi kalau Bapak Ibu mau nunggu di bawah bisa juga. Ini kan kita posisi kalau Tebik saat ini ya, posisi nunggu antara dia turun kita beli di bawah, mau bisa cicil. Kalau menurut saya bisa cicil mulai 1880 ke bawah nih bisa. Tapi kalau mau valid pasti ke atas ya minggu depan atau 2 hari ke depan. Hari ini kayaknya berat kalau hari ini terus tembus 2000 ya. Minggu depan kalau tembus 2000 tutup di atas 2000 ke atas Agustus ya. Kita lihat Tebik. Lanjut. Tower yang ditutup dengan 660 terkoreksi 2,2%. Asing net sell. Kalau dibongkar semuanya Tower diakumulasi. Tower bagus. Arahnya ke atas. Walaupun tipis-tipis tapi saat ini valid. Masih ada juga golden cross arah atas. Sekarang pakai supportnya berapa sih? Pakai supportnya bisa 640, 650. Karena itu double bottomnya dulu persimpangan jalan. Nah 635 toleransinya ya. Terlalu jauh kalau Bapak Ibu mau kasih toleransi sampai 580. Tapi bisa nggak sih? Bisa aja. Cuman terlalu jauh. Target selanjutnya kalau melihat ini resisten kuat tuh di sekitaran 720. Ini arahnya ya. Lebih cenderung kemana? Ke atas lah. Kalau pandangan saya sideways untuk dia naik Agustus. Pokoknya sideways naik Agustus ya. 730 arah Tower. Lanjut. Yang ditutup 399 terkoreksi 2,94%. Asing net buy. Kalau dibongkar semuanya Sen diakumulasi. Sen kita lihatlah 1-2 hari ke depan ya. Minggu depan. Pokoknya yang penting jangan jebol berapa? 97. Jebol 97 buang 96. Dari harga sekarang 3% aja lossnya. Target reward tembus 115. Uptrend target 150. Ingat aja itu Bapak Ibu. Tembus 115. Arahnya itu 150. Ini tinggal tunggu waktu. Mudah-mudahan ya. Kenapa nggak pakai support 90 aja? Cut lossnya malah di 96. Terlalu jauh. Tapi kalau mau sampai 90 juga boleh. Ya ini kan bisa jadi sideways. Tapi kalau pandangan saya ya minggu ini dan minggu kemarin tuh swing low. Harus ngangkat dia. Minggu depan tuh harus ke atas. Kalau ke bawah lemah. Kita lihat ya. Hari ini kan hari terakhir perdagangan. Tembus 100 aja dulu. Ijo aja dulu hari ini. 2% kayak 3% dia naik udah aman. Gak perlu nunggu 110 tuh bisa beli. Beli saat ijo. 102, 101, 103. Ya yang penting siap cut loss di 96. Kalau menurut saya itu aja strategi Sen. Lanjut. ASA yang ditutup di 915 menguat 3,97%. Asing net buy. Kalau dilihat bokornya ASA diakumulasi. Langsung saja ketiknya ASA juga bangkit. Uptrend target ASA 1000. Kapan kira-kira? Agustus 1000. Support kuatnya saat ini tetap sama 800. Nah itu pergerakannya. Silahkan bagaimana strategi Bapak Ibu aja. Ya menarik nggak? Harusnya masih menarik. Kenapa? Karena trendline downtrend selesai dipatahkan juga ya udah lama. 2 minggu yang lalu udah hard trend nih. Target panjang 1000 ya ASA. Lanjut. ASLC yang ditutup di 66 terkoreksi 2,94%. Asing net buy.
Kalau broker semuanya SLC di distribusi. SLC-nya malah nggak naik ya, asanya naik rally panjang. Jadi gimana nih? Tunggu aja, kalau memang naik ya naik, lihat 1 minggu ke depan ya. Pokoknya jebol 63, 62 buang. Dah, gitu aja. Target kemana? Langsung targetkan 80. Resisten kuat ada di situ EMA 200-nya. Risk reward bisa seperti ini. Masa asetnya nggak jalan kan? Asanya udah rally naik, ya maksimal cut loss 62 lah. 6% rewardnya tuh. 22%. Asetnya ya. Yang terakhir Apia yang ditutup di harga 458 terkoreksi 0,86%. Asing net buy. Kalau di broker resminya Apia akumulasi satu broker aja nih CC sekitar berapa nih? 6 miliaran. Sekitar 6 miliar nih. Beli 136.000 lot. Ya, yang jual memang asing banyak. Tapi nggak masalah. Harusnya rebound hari ini ya. Harus rebound. Atau tadi akumulasi Apia. Apia masih panjang, masih jauh arahnya. Kalau target saya sih minim-minim 500. Bahkan nih target saya tahun ini 600. Kemudian bisa ya. Ini tinggal nunggu momen dia tembus 470. Siap-siap nih. Nah, ini dulu persimpangan jalan. 500, habis itu tembus lagi, siap-siap uptrend 600. Mudah-mudahan ya. Untuk Apia yang penting kalau Bapak Ibu mau jebol 435 buang aja dulu. Itu kan kebetulan ada EMA 200. Kalau sampai minggu ini atau minggu depan jebol ya udah lemah. Tapi kan bisa jadi sideways. Ya tergantung Bapak Ibu lah. Bagaimana strateginya. Support selanjutnya itu 420. Support kuat ya. Ya, Apia harusnya hari ini rebound. Kalau hari ini rebound, hijau pekat menarik. Minggu depan bisa 500 tuh Apia. Disclaimer analisa kembali. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.